Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Bagi para politisi, jabatan wali kota itu merupakan puncak pencapaian politik tertinggi di daerah. Hari ini ada seorang PJ yang memiliki kewenangan sama dengan wali kota definitif yang mesti berjibaku melalui proses politik yang sangat panjang dan biaya yang sangat besar sekali. Maka adalah cara pandang yang lumrah jika ada banyak kepentingan politik bergulir dalam proses penetapan pejabat wali kota. Ya, karena itulah dinamika dunia politik. Berbagai media nasional melansir kabar jika Kementerian Dalam Negeri menjamin kualitas, profesionalitas, dan kapasitas pejabat kepala daerah yang akan ditetapkannya. Bahkan mereka, para pejabat itu bilang proses penetapan PJ itu akan dilakukan secara transparan. Tapi tampaknya Gubernur Jawa Barat agak khawatir dengan persoalan itu. Pak Ridwan Kamil dalam sebuah media meminta kepada pemerintah untuk bersikap independen. Tidak terpengaruh kemungkinan adanya lobi dari partai politik yang menginginkan suatu nama dipilih menjadi PJ kepala daerah. Hal tersebut adalah hal yang wajar mengingat pada tahun 2024 besok akan ada pesta demokrasi, baik pileg, pilpres, maupun pemilihan wali kota. Dan prosesnya akan dimulai sejak tahun 2023, tepatnya tahun depan. Kemungkinan beban politik apa yang akan mengganggu nih si PJ ini bekerja untuk kota Tasikmalaya, untuk masyarakat Tasikmalaya? Kemungkinan beban politik apa? Dan bagaimana definisi sikap netral yang harus dilakukan oleh PJ wali kota? Dalam satu kesempatan, Pak Dr. Asep bilang, semuanya juga memiliki beban politik. Coba dijelaskan, Dok. Iya, sebetulnya kan kalau kewenangan penetapan penjabat ya kepala daerah itu ketika Mendagri menetapkan A si B si C gitu, maka ada satu mereka kan pejabat karir ASN. Kalau yang kita konteksnya kota Tasik ya, sebab di Aceh ternyata ada pejabat militer. Di DKI kan kemarin juga ASN. Jawa Barat kemarin polisi. Ya, Jawa Barat kemarin begitu. Jadi kalau konteksnya di kita nih, karena konteksnya di kota Tasik ada 3, ini ASN. Maka saya berpikir mereka harus netral dong. Ada undang-undangnya jelas. ASN harus bersikap netral. Dan pada perspektif itu saya amat yakinlah profesionalitas mereka untuk menempatkan diri secara proporsional pada kepentingan publik sebagai pejabat wali kota yang berkarir dari ASN. Toh tadi mereka tidak hilang sebagai ASN-nya untuk jabatan sementara saat ini yang mereka definitif miliki gitu ya. Maka saya sih dengan perspektif andaikan benar yang rumor 3 orang yang dikirimkan ke Mendagri itu ya mereka ASN. Kota Tasik insya Allah tidak terlampau banyak variabel lainnya lah gitu ya. Variabel apa maksudnya? Iya, maunya variabel intervensi. Contoh misalnya, beda kalau mohon maaf pejabat militer atau mungkin pejabat mana, mungkin kan kita melihat perspektifnya apa. Misalnya kayak Aceh dikirim militer, oh ada perspektif keamanan lokal mungkin di sana. Berarti kalau Tasik ini tiga-tiganya ASN berarti netral saja. Berarti baik-baik saja. Tidak berisiko begitu. Artinya bagi mereka sesungguhnya totalitas kinerja mereka selama menjadi wali kota di sini sangat diharapkan. Dan tadi apabila selama 2 atau 3 tahun mereka menjabat di sini ada legacy yang luar biasa, bukan tidak mungkin bagi yang mereka dapat tiket
ya bisa saja popularitasnya, elektabilitasnya juga bagus gitu untuk next episode gitu kan. Tapi kan tidak mungkin ya Pak. Berarti, berarti jangan pilih PJ yang mau nyalon jadi wali kota dong. Enggak, saya nggak mau ngomong gitu ya. Artinya kan intinya bahwa kalau legasinya bagus, kan akan dikenang oleh masyarakat Kota Tasik sebagai tadi panacea, obat yang bisa menyembuhkan kondisi akut kemiskinan misalnya yang jadi problem utama kita gitu. Siapapun ya. Oke, saya nggak yakin ini nggak ada Kepentingan? Ya nggak ada kepentingan politik. Nggak lah, nggak percaya saya. Ya, artinya nuansa politik itu Karena ada usaha-usaha politik. ya tidak terhindarkan. Karena ini kan diproses paling tidak oleh pejabat politik. Tadi memang ini ASN ketiga-tiganya. Tapi kan yang memprosesnya gubernur. Gubernur itu siapa? Pejabat politik Kan? Terus Mendagri itu siapa? Pejabat politik. Pejabat lah. politik. Ya. Nah, jadi sisi kepentingan politiknya adalah ada di pejabat yang memproses ini, bukan pada yang bersangkutan. yang bersangkut aja. Tapi saya kira itu suatu hal yang lumrah saja, gitu ya. Yang menjadi persoalan mungkin tadi ketika konteksnya bukan konteks politik, tapi konteksnya pemilu. Nah, adakah misalnya kepentingan-kepentingan dalam penempatan PJ ini untuk kepentingan pemilu? Karena memang waktunya kan Bersama. berdekatan gitu, atau mendekati menjelang pemilu gitu ya. Nah, di sini apakah misalnya ada kepentingan partai tertentu Untuk gitu ya, memenangkan partai atau tertentu, kepentingan kandidat tertentu, karena kan mempersiapkan kandidat presiden, karena ada pileg, ada pilpres, mempersiapkan kandidat wali kota. gitu ya, gitu ya. Itu yang mungkin kita harus lihat nanti gitu ya. Jadi dari sisi kepentingan politik itu tidak terhindarkan, tapi dari sisi kepentingan pemilu ini yang mungkin akan berbahaya gitu ya. Artinya jangan sampai resources yang kita punya digunakan untuk Mobilisasi. mementingkan pemilu atau mementingkan partai tertentu atau kandidat tertentu gitu ya. Gitu ya. Nah, dari sisi ini barangkali pemantauan kita atau pengawasan kita terhadap PJ itu nanti agar tadi fokus pada politik untuk membangun gitu ya. Saya kira di situ titik tekannya gitu ya. Gitu. Tapi walaupun ada kepentingan politik yang tidak bisa dihindarkan, itu harus ditekan sampai ke titik yang minimal. Gitu ya. Gitu ya. Artinya tidak boleh mengganggu kepentingan-kepentingan tadi, bagaimana soal kemiskinan, soal laju pertumbuhan ekonomi, Kebijakan. dan menciptakan kondusivitas di masyarakat. Saya kira itu yang penting PR buat PJ yang akan datang. Pak Ketua gimana? Ya, salah satu lembaga yang Benar paling- nggak sih rumor-rumor itu? Kalau ini diusung oleh Anu, si ini belakangnya si Anu gitu. Ya kalau berita ada sih, tapi tidak harus kita yakini itu ada gitu. Karena kita meyakini bahwa lembaga yang paling kuat berhadapan dengan PJ itu adalah DPRD sebetulnya. Kuncinya di situ. Sepanjang DPRD mampu menjabarkan fungsi-fungsinya, saya kira kontrolnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti besok DPRD harus benar-benar Makanya kuat. tadi harus ada Menguasai. penguatan. Iya, tapi Iya. betul-betul dia harus menguasai masalahnya dulu. Dan sekarang ada beban kan, bukan dari partai juga. Iya. Ada ditegur sama ketum atau sama DPW atau sama Ya kita DPP. tidak tahu itu ya, tetapi ya artinya gini, relatif loss lah gitu ya. DPRD itu relatif loss, siapapun yang jadi lah terserah. Memang dari awal juga sudah begitu. Yang bikin recoknya kan surat Mendagri itu. Ya, sebetulnya DPRD itu dengan 3 kekuatan yang dimiliki itu sebetulnya dia harus firm menghadapi PJ dengan segala tudingannya tadi itu misalnya. Tinggal situ saja bahwa ada fokus investasi ekonomi misalnya, fokus kemiskinan misalnya. Ya ditanya aja nanti kalau sudah jadi wali kota kan ada hak panggil.
sudah jadi PJ kan punya hak panggil. Dan DPRD itu ya berkepentingan besok mau pileg lagi, pengen kepilih lagi. Tentu kan wali kotanya mesti friendly lah, bukan unfriendly gitu. Kalau unfriendly kan bisa berbahaya. Sepanjang saya 4 kali ya tidak juga begitu. Nggak begitu ya? Tidak Nggak bisa juga sepulgar begitu. itu. Ya kita merasakan. Ketika wali kota friendly kita misalnya, suara kita malah turun jauh. Ketika wali kotanya bukan dari kita malah tinggi saya. Nggak bisa diukur. Bener kan? Spontanitasnya bagus juga. Bener kan? Saya ketika wali kotanya dari PAN itu suara saya 6.000. Ketika wali kotanya dari P3 suara saya 4.000. Iya. Ya Jadi artinya nggak ngaruh juga ya. nggak ngaruh. Menarik. Nggak ditambah. Ya tadi saya kira krusialnya tadi saya sudah sampaikan sebenarnya penguatan DPRD ini penting pada masa 2 atau 3 tahun masa jabatan penjabat wali kota ini. Karena bagaimanapun dia butuh DPRD juga secara sinergis butuh pemerintah gitu. Karena itu satu kesatuan kan pemerintahan daerah begitu. Nah pada titik ini juga pengawasan masyarakat juga harus penguatan civil society juga penting. Pers termasuk diantaranya. Karena bagaimanapun juga ini bahkan fenomenanya se-Indonesia Pak Muhadjir, bukan fenomena lokal. 77 ya? Ada 101 saat ini. Oh 101 ya? Kepala daerah yang tahun ini harus begitu ya. Selebihnya nanti di tahun 2023 gitu. Jadi fenomena ini saya yakin akan menjadi bahan riset administrasi kebijakan publik yang pas. Ilmu politik juga pas begitu ya. Karena kajian jurusan luar biasa nanti. Dokter Uki. Kuncinya di situ. Betul. Jadi saya kira penguatan DPRD penting untuk ke depan. Kontrol. Oke. Balik lagi. Ya, jadi memang posisi si PJ ini gitu ya, dalam konteks tadi berpolitik, dalam konteks berpemerintahan menjadi strategis gitu ya. Artinya begini, ketika dia tidak punya beban politik yang berlebih gitu ya. Beban politik dia pasti punya. Tapi ya tidak berlebih karena memang dia tidak melalui proses dipilih langsung, tidak juga dipilih oleh DPRD begitu ya. Nah, seharusnya dia punya tanggung jawab yang lebih pada pekerjaan nanti begitu ya. Logikanya begitu. Nah, gitu ya. Dan tentu ini memang harus dikawal. Nah, saya bukan meragukan DPRD karena DPRD juga menghadapi agenda tahun politik pemilu gitu ya. Jadi mulai tahun biasanya depan kan concern teman-teman DPRD terbelah gitu ya. Nah, jika dalam hal ini memang pengawasan masyarakat tadi asepsi civil society itu menjadi sangat penting gitu ya. Dan itu akan efektif gitu ya. Ketika misalnya masyarakat langsung ikut mengawasi bagaimana si PJ ini nanti bekerja, karena masyarakatlah yang nanti akan merasakan bagaimana kinerja PJ ini, apakah nanti mampu menyelesaikan atau paling tidak mengekspor permasalahan yang ada di Kota Tasik gitu ya. Nah, dengan demikian maka peran media, peran LSM, saya kira dan kelompok-kelompok sipil yang lainnya, perguruan tinggi, profesional gitu ya. Di sini harus tampil dan memang ruangnya harus dibuka. Nah, salah satu kunci nanti si PJ ini harus mampu membuka ruang itu ya. Ruang publik untuk dia ya kalau perlu dia bikin open house misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Ya, bagus. Gitu ya. Saya kira itu akan menjadi kayak PJ poin. Jakarta ya. Dibuka lagi. Buka lagi. Betul. Karena Kemarin nanti seniornya nutup. ketika persoalan legitimasi ini sekarang diragukan dan nanti dia mampu merangkul masyarakat otomatis legitimasinya akan kuat. bertambah gitu ya. Dan Saya kira itu yang sebenarnya penting. pertanyaan-pertanyaan kita ini adalah pertanyaan keraguan terhadap PJ wali kota siapapun yang nanti bakal turun nanti, bakal ditetapkan nanti, dia apakah benar tidak memiliki beban politik dan akan fokus untuk bekerja. Yang kita harapkan dia tidak punya beban politik dan dia bekerja secara teknokratis ya.
untuk fokus untuk Menyelesaikan kebaikan masalah Tasik. daerah. Ataukah dia terbebani sangat berat dan tidak bersikap netral? Itulah yang dipertanyakan. Gitu. Tapi ada pengalaman Pak Muhajir, Kabupaten Tasik pernah kan ada dijabat oleh PJ gitu ya. Nah itu yang bisa jadi cerminan juga Pak Agus. Ternyata dia tidak lebih dari orang birokrat biasa yang hanya menjalankan Tugas. tugas administratif. Administrator ya Pak, jadi gitu. Ya, mirip-mirip kepala dinas lah Ya, gitu. gitulah gitu ya. Gitu ya. Rutinitas. Dia kantor pagi, balik Iya, sore gitu gitu. ya. Ya kita nggak bisa membayangkan PJ ini seperti politisi tentunya. Biasanya itu PJ itu seperti bapak kepala dinas. Nah, Kira-kira seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih kepada semuanya dan kita simpulkan kalau beban politik itu adalah pasti, tapi kita tidak berlebihan untuk berpikir secara paranoid ya, bahwa siapapun PJ yang turun nanti didomplengi oleh satu kepentingan politik partai tertentu, kandidat calon presiden ataupun calon gubernur atau bahkan calon wali kota sendiri didompleng oleh itu sehingga dia rikuh dan jadi memiliki beban politik yang sangat berat. Kita yakini mudah-mudahan PJ wali kota besok adalah PJ yang fokus bekerja, tidak kesana kemari, tidak berpikir politis dan lain sebagainya, gitu, dan bisa bersikap menunjukkan sikap netralitasnya dengan berbagai macam cara yang mesti dia lakukan. Terima kasih. Kita akan kembali di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.